Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah, dapat melaksanakan amalan-amalan hingga sampai saat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah menunjukkan kepada kita manusia mana yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada mukadimah tadi saya menyampaikan sebuah ayat dari Quran surat Ali Imran yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang artinya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian manusia menuju ampunan dari Tuhan kalian Allah. Pada awal ayat tersebut disebutkan wasari'u, dan bersegeralah kalian semua manusia. Pada ayat ini Allah menggunakan dhamir antum, kalian semua manusia, tidak terkecuali, tidak peduli dia muslim, dia beriman, semua, tidak hanya yang kafir, tidak hanya yang musyrik, tidak hanya yang fasik, tapi kita semua manusia wajib bertobat, karena pada hakikatnya kita pasti memiliki kesalahan. Al insanu mahallul khoto'i wan nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Kemudian pada lanjutan ayat selanjutnya, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah menyuruh kepada kita, ketika Allah menyeru kita manusia untuk bertobat kepadanya, untuk memohon ampun kepadanya, tentu Allah juga menjanjikan kepada kita suatu hal. Allah mengatakan di ayat tersebut, jannah arduhas samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi diperuntukkan kepada kita, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ketika kita dapat bertakwa, kita beriman kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, kita tidak melakukan semua hal tersebut sia-sia. Allah telah menjanjikan kita suatu hal yang besar. Jannah arduhas samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat selanjutnya, Quran surat Ali Imran ayat 134, Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran yang pertama yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik sempitnya maupun lapangnya, baik lapangnya maupun sempitnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah menurunkan manusia di muka bumi ini, ketika Allah menciptakan manusia, memberikan kehidupan pada manusia berwujud dari seorang anak yang berasal dari perut seorang ibu, Allah telah menetapkan beberapa hal kepadanya. Salah satunya adalah rezeki kepada kita, kepada manusia tersebut. Maka ketika Allah telah menetapkan, ketika Allah telah mencukupkan bagi kita rezeki kita, dan Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berinfak, untuk bersedekah, tapi kita mengatakan, saya tidak punya apapun untuk disedekahkan, saya tidak punya apapun untuk diinfakkan, maka itu adalah sebuah hal yang salah. Itu adalah sebuah ketidakpercayaan kepada kita, kepada Allah, karena sungguh Allah telah mencukupkan bagi kita rezeki kita. Bahkan ketika kita tidak memiliki harta apapun, bahkan ketika kita tidak memiliki makanan untuk dimakan pada hari itu,
Allah telah mencukupkan senyuman kita untuk menjadi sedekah yang bisa kita keluarkan. Cukup dengan senyuman itu bahkan dinilai sedekah. Masyaallah muslimin, pada fitrah kehidupan manusia ini kita mengenal adanya si kaya yang memiliki harta yang berlebih. Kita juga mengenal adanya si miskin yang memiliki sedikit kesulitan dalam hartanya. Itu adalah sebuah fitrah kehidupan. Ketika Allah menciptakan si kaya, ketika Allah menitipkan harta yang lebih kepada si kaya, maka wajib bagi si kaya tersebut untuk memberikannya kepada si miskin. Itu adalah sebuah kewajiban, itu adalah sebuah roda kehidupan yang harus kita jalani. Karena begitulah Allah menciptakan kehidupan di dunia ini. Selanjutnya, orang-orang yang bertakwa yang kedua yang disebutkan dalam Quran surat Ali Imran adalah wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Seperti kita ketahui, Islam sangat menekankan dalam menahan amarah. Mungkin kadang kita menganggap menahan amarah adalah sebuah hal yang kecil, menahan amarah adalah sebuah hal yang sepele. Tapi tidak begitu dalam Islam. Bahkan di dalam sebuah kisah dulu diriwayatkan ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Kemudian sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, beri aku wasiat." Kemudian Rasulullah menjawab, "Qala la taqdab." Jangan marah. Kemudian para sahabat tersebut terus bertanya, "Farad dadamiroron." Terus bertanya, tapi jawaban Rasulullah tetap sama. Qala la taqdab. Jangan marah. Hanya itu. Meskipun kadang kita menganggap itu sebuah hal yang sepele, sebuah hal yang kecil, tapi di mata Islam, di mata agama kita, itu adalah sebuah besar. Bahkan Rasulullah mewasiatkan pada kita umatnya untuk jangan marah. Hanya dengan jangan marah tersebut mungkin dapat mengantarkan kita kepada surganya. Bahkan di hadis lain disebutkan, orang yang marah, orang yang kuat bukanlah orang yang dapat menahan amarah, tapi orang yang kuat adalah orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan amarahnya. Sebegitu besarnya lah nilai menahan amarah di mata agama kita. Kemudian orang-orang yang bertakwa yang ketiga atau yang terakhir yang disebutkan dalam Quran surat Ali Imran adalah wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan sesama manusia. Lagi-lagi mungkin kita menganggap memaafkan adalah sebuah hal yang sepele, sebuah hal yang kecil. Tapi kita ketahui lagi, bukan sepele memaafkan itu di mata Islam. Di mata Islam, memaafkan sesama manusia yang telah melakukan kesalahan kepada kita adalah sebuah hal yang besar. Karena memang memaafkan sulit dilakukan. Mungkin mudah dibayangkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Kembali lagi, dulu pada zaman Rasulullah ada sebuah kisah. Ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya sedang berkumpul di majelis ilmu di masjid. Kemudian ada seorang pemuda masuk masjid tersebut. Kemudian Rasulullah tiba-tiba berkata, "Wahai sahabatku, lihatlah pemuda itu, dia adalah seorang ahli surga." Kemudian pemuda tersebut kaget. Kemudian para sahabat kaget dan bertanya kepada Rasulullah, "Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa engkau mengatakan pemuda tersebut adalah ahli surga? Kami melihat pemuda tersebut sholat sebagaimana kami sholat 5 waktu sebagaimana kami sholat 5 waktu, berpuasa sebagaimana kami berpuasa, sholat malam sebagaimana kami sholat malam. Tapi kenapa engkau mengatakan, wahai Rasulullah, bahwa pemuda tersebut adalah ahli surga?" Kemudian Rasulullah menjawab, karena dia memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang dilakukan kepadanya. Kemudian mengisahkan bahwa setiap hari sebelum tidur, setiap malam, pemuda tersebut selalu mengingat-ingat setiap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, selalu mengingat-ingat setiap kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya, oleh temannya kepada dia. Tapi dia mengingatnya bukan untuk dendam, dia mengingatnya bukan untuk membalasnya, tapi dia mengingatnya untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Dia mengingatnya bahkan untuk memohonkan ampun kepada Allah, untuk memohonkan ampun atas dosa yang dilakukan kepada orang lain atas dirinya. Sungguh mulia perbuatan hal tersebut. Lagi-lagi kita ketahui
Agama Islam mengajarkan kita hal-hal yang mulia, menahan amarah, agar kita selalu maafkan, agar kita tolong menolong kepada orang lain. Dalam kalimat terakhir pada ayat tersebut dijelaskan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekali lagi, apapun bentuk kebaikan itu, apakah itu menahan amarah, apakah itu memaafkan kesalahan orang lain, apakah itu tolong menolong, apakah itu berinfak, bersedekah, berbuat baik, membersihkan, atau apapun itu adalah perbuatan baik, maka Allah menyukai hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum saya mengakhiri materi saya kali ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Semoga kita termasuk golongan orang yang dapat berinfak. Semoga kita dapat menahan amarah kita. Semoga kita diberi kekuatan, diberi kelapangan dada, sehingga kita dapat memaafkan setiap kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita. Akhirul kalam, nun wal qalam masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.